Baik, kita mulai kuliah hari ini. Hari ini kita ketemu lagi dalam kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ya, saya buka dulu dengan Pak Panganjali Umat ya. Om Swastiastu. Semoga semua sehat-sehat ya, semoga semua baik-baik ya. Meskipun ada pandemi virus tapi kita bisa selalu sehat. Itu yang terpenting. Ya, saya akan share screen dulu terkait dengan bahan yang hari ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan keracunan makanan ya, keracunan makanan eh, yang sering terjadi pada masyarakat kita ya. Ini juga perlu diketahui oleh ahli gizi atau calon ahli gizi juga ya, nanti di lapangan digunakan. Nah, keracunan makanan ini kalau dilihat dari bahannya, outline bahasanya nanti ini adalah pengertian ya, Anda harus memahami apa itu keracunan makanan, penyebab dan tanda-tanda dan upaya pencegahan gimana yang harus bisa dilakukan. Ya, yang pertama tentunya ini pertanyaannya menarik ya. Jadi mengapa pangan itu harus aman? Nah, ini jelas ya. Pertanyaan ini setiap orang pasti ingin tahu kenapa sih pangan itu harus aman. Nah, ini yang menjadi bahan diskusi kita ya. Jadi kalau makanan itu dilihat ya, ternyata beberapa kasus keracunan makanan ini ada dilaporkan, banyak dilaporkan ya sejak lama lah. Ini datanya agak lama juga ya dikompilasi. Tahun 2008 misalnya sampai 25.000 lebih kasus ya keracunan makanan ya. Ya, artinya keracunan makanan terjadi dari 8.900-an kasus itu. Nah, sedangkan di 2009 juga mungkin sudah berkurang, tapi juga cukup tinggi. Jadi permasalahan keracunan ini menjadi perhatian tenaga kesehatan kita ya. Itu yang ini perlu diinikan. Baik, nah kalau kita lihat dari segi makanan sendiri ya, makanan itu jelas ada aspek mutunya sebagai ahli gizi ya, bagaimana cita rasa, penyajian, pengemasan. Ada juga yang perlu diperhatikan adalah aspek keamanannya. Jadi kalau saudara nanti menjadi ahli gizi di rumah sakit sebagai contoh, ini harus menjadi perhatian khusus ya ahli gizi ya. Dari mutunya bagaimana menjamin mutu yang baik, jadi cita rasa, penyajian dan pengemasan ya, tampilan gitu ya. Kemudian juga aspek keamanan. Ya. Nah, keamanan pangan kalau tidak diperhatikan ya sudah pasti ya, berarti tidak aman, bisa jadi menjadi penyakit atau kematian. Jadi ditinjau dari segi gizi ya ini tadi sampai tadi dijelaskan tadi cita rasa, penyajian, pengemasan. Dari segi gizi juga harus diperhatikan ya kalau kita yang ngomong ya, tidak hanya aman, mutunya bagus, tapi juga kandungan gizinya harusnya baik gitu ya. Nah, ini jangan sampai permasalahan gizi lebih misalnya ya. Nah, ini dari keamanan ada dari segi kontaminasi itu harus dicegah ya. Ada juga dari segi agama, sosial budaya. Ini kan di Indonesia tidak bisa lepas ya. Sekalipun di Bali pun juga akan memperhatikan ini juga ya. Ada segi adat atau agama yang tidak diperbolehkan misalnya tidak haram kan begitu ya. Jadi ini sehingga inilah yang menjadi kenapa makanan itu begitu penting untuk diperhatikan ya karena memang makanan itu akan menentukan ya kesehatan seseorang ya akan menentukan aspek kehidupan orang lain ya pencegahan penyakit dan juga kematian ya.
Sehingga makanan itu harus diperhatikan dari mutu, keamanan, juga gizinya. Ya, jadi mutu, keamanan, dan gizi. Terkait dengan keamanan, ya cegah kontaminasi, plus juga adalah terkait dengan perhatikan sosial budaya yang ada. Nah, ada beberapa istilah yang sudah harus pahami, apa itu keracunan makanan, apa itu foodborne disease, apa itu infeksi makanan, ada juga istilah intoksikasi makanan. Nah, ya ini ada beberapa istilah ini agar diperhatikan. Jadi, kalau keracunan makanan, ya keracunan makanan sendiri adalah suatu penyakit ya akibat infeksi. Nah, ada infeksi bisa terjadi atau toksik masuk atau kita makan, ya. Nah, ini ada tanda-tanda atau gejalanya. Itu yang terpentingnya. Jadi, keracunan makanan itu dua, ada yang karena akibat infeksi, ya, ada juga yang akibat karena toksik atau racun yang kita makan dari makanan atau minuman, ya. Mungkin Anda pernah dengar kasus Mirna yang yang minum kopi, ya, kopi Mirna itu, ya. Ada arsenik di sana, berarti ada toksik, ada racun yang dimasukkan dalam minuman kopinya. Ya, itu adalah terjadi keracunan makanan. Misalnya diare, muntah, dan segala macam, ya, gejala-gejalanya. Ya, nah kalau foodborne disease, nah ini apa itu foodborne disease, ya? Jadi gejala-gejala penyakit, ya, yang memang disebabkan oleh makanan dan minuman. Jadi gejala-gejala penyakit itu terkait dengan apa, ya? Ya terkait dengan sakit perut, ya. Contohnya misalnya foodborne disease outbreak, ya, akibat makanan tertentu, ya, tiba-tiba karena pesta tahun baru, keracunan makan ikan, tiba-tiba peserta pestanya mengalami gejala sakit perut, mual, muntah, pusing gitu, ya. Nah, itu termasuk dalam foodborne disease. Nah, sedangkan terkait dengan dua kelompok penyakit ya oleh makanan, ya tadi sudah ini kan ada infeksi kan, ada juga intoksifikasi. Jadi kalau infeksi, ya kita makan makanan dan minuman yang mengandung bakteri, bakterinya yang kita makan. Sehingga bakteri itu dalam tubuh dia mengeluarkan toksin, dia mengeluarkan zat-zat tertentu yang membuat kita menjadi sakit, ya itu kalau infeksi. Tapi kalau istilah intoksifikasi ini karena memang kita makan makanan yang mengandung racun atau toksik, ya itu bedanya. Jadi bukan bakterinya saja, tidak bakteri, tapi kita mengandung racun dan toksik. Racun ini bisa diproduksi oleh bakteri, terus kemudian ada di makanan tersebut, atau memang tidak sengaja terletakkan. Misalnya ada makanan kita kena pestisida, itu kita mengalami intoksifikasi. Jadi keracunan makanan, ya keracunan karena memakan makanan yang mengandung racun, ya baik yang secara alami atau memang tidak disengaja atau ada dalam makanan kita, ya. Jadi kalau intoksifikasi, jadi toksiknya memang ada di makanan. Tapi kalau infeksi, patogennya atau mikrobanya yang kita makan nanti di dalam perut dia masih hidup, ya, dia masih berproduksi, itu misalnya untuk memproduksi zat-zat berbahaya. Nah, kalau istilah food toxico-infections itu adalah gabungan dari infeksi dan intoksifikasi. Nah, ini seorang kasus, ada kasus seorang karyawan pengolah makanan di restoran hotel pergi ke toilet, ya. Karena terburu-buru, dia tidak cuci tangan, ya sekedar habis kencing atau habis BAB itu misalnya, udahlah, dia sekedar gitu saja, tidak dicuci lagi tangannya dengan baik saat keluar, ya. Jadi dia langsung pergi ke dapur. Nah, ini yang bahaya kan. Misalnya karena rame restorannya, Anda punya pegawai seperti ini, wah bahaya ya. Sayur urap dia ngaduk-ngaduk. Nah, sekarang dilihat ada yang ngaduk pakai tangan kosong gitu ya, tidak menggunakan sarung tangan plastik gitu misalnya.
ini akan menjadi potensi ya, tahu-taunya pengunjung restoran yang mengkonsumsi itu ada gejala sakit perut, mual dan muntah. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang bisa bantu jawab? Selamat pagi, Bapak. Ya. Mohon maaf untuk PPT-nya masih di judul materi, Bapak. Oh iya? Kok saya maaf. Baik, saya ulang dulu. Wah, ternyata mungkin Bapak belum di-share ya. Harusnya ini udah apa yang muncul sekarang di sana? Judulnya apa yang muncul? Bagaimana cara bakteri menimbulkan penyakit? Oh, iya. Oke, tadi masih judul materi gitu ya? Yang ini? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Sudah panjang lebar saya ngomong. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi Anda mungkin sudah dengar ya. Saya akan lanjutkan saja. Ini sudah tadi ya. Ini mengapa keamanan pangan itu penting karena bagaimanapun juga banyak kasus keracunan. Ya, ini adalah konsepnya bagaimana makanan itu berfungsi ya. Sehingga perlu diperhatikan tidak hanya mutunya saja, tetapi juga ada keamanan, ada gizinya juga, termasuk segi sosial budayanya ya, tidak haram gitu ya. Kemudian, nah ini ada istilah-istilah tadi sudah saya jelaskan ya, keracunan makanan, foodborne disease, infeksi makanan, dan intoksifikasi. Oke, nah pengertiannya tadi juga saya sudah sampaikan bahwa keracunan makanan itu adalah suatu penyakit akibat infeksi atau bahan toksik yang kita makan dari makanan. Ya, nah ini menimbulkan gejala sakit ya, sakit perut, muntah, mual, pusing, sesak napas, berbagai macam gejala bisa ya. Nah, kalau foodborne disease sendiri yaitu adalah semua penyakit-penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi makanan dan minuman. Jadi itu adalah dimasuk foodborne disease juga. Jadi foodborne disease ini bisa dia infeksi, bisa juga intoksifikasi ya. Nah, itu. Ini lebih lanjut kalau dilihat infeksi itu apa ya? Infeksi itu kalau kita makan bakteri, makanannya mengandung bakteri atau patogen. Ya. Nah, sedangkan intoksifikasi makanannya itu mengandung racun atau bahan berbahaya yang sudah diproduksi oleh patogen patogen atau mikroba tertentu. Nah, ini bisa juga secara alami ada racun dalam makanan itu juga termasuk dalam intoksifikasi. Ya, nah, kalau infeksi dia ada mikrobanya yang ini di dalam tubuh dia bertumbuh kembang, hidup memproduksi bahan-bahan berbahaya, ini yang menyebabkan terjadinya keracunan. Oke, ya ini kasus tadi. Ya, saya pertanyakan sekarang kira-kira apa penyebabnya kok ini termasuk infeksi atau intoksifikasi? Silakan ada yang bisa jawab? Silakan. Ini termasuk infeksi atau intoksifikasi? Bisa dibaca? Siap, bisa, Bapak. Ya. Apa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa ini? Kok bisa orang yang ke toilet tidak cuci tangan, kemudian ngaduk-ngaduk sayur, orang yang makan sayur tersebut ternyata sakit-sakit perut, mual, muntah, diare. Nah, ini apa penyebabnya kira-kira? Ya. Selamat pagi, Bapak. Ya. Mohon izin. Jawab, Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya menurut saya kasus tersebut merupakan kasus infeksi karena disebabkan oleh bakteri yang berada di tangan karyawan yang tidak mencuci tangan habis dari toilet. Terima kasih. Kira-kira bakterinya apa? Oke. Terus kemudian kalau begini istilah yang dipakai apakah infeksi, intoksifikasi atau apa? Kalau dua itu. Atau gabungan atau gimana? Ini termasuk infeksi makanan ataukah intoksifikasi? Infeksi, Bapak. Infeksi, ya. Oke. Ya, siapa nama Anda tadi?
Nikada Cahyana Ardiningsih, Bapak. Oke, ya, ya. Baik, ya, benar sekali. Ya, jadi kalau dilihat prosesnya, bagaimana cara bakteri tersebut, itu adalah bakterinya yang ada adalah E. coli. Ya, jadi Salmonella E. coli dalam feses atau dalam apa namanya air itu banyak ya. Jadi karyawan ke toilet, cuci tangannya kurang bersih, E. coli-nya itu ada di tangan nempel, tangan menyentuh makanan, bakteri tumbuh dalam makanan ya. Jadi bakterinya tumbuh dalam makanan, terjadi kontaminasi, nah kita memakan makanan tersebut. Jadi ini adalah yang terjadi sehingga seseorang kadang-kadang kalau makanan itu sudah mengandung E. coli, ya sakit perut, mules-mules dan segala macam. Ya, diare. Nah, ini mungkin sering kita perlu perhatikan ya. Nah, jadi infeksi itu tergantung patogen penyebabnya. Jadi masa inkubasinya apakah cepat dia menyebabkan sakit itu tergantung daripada jenis patogennya. Ada yang patogennya sangat ganas gitu misalnya cepat dia langsung pingsan, orang sono mabuk, muntah dan segala macam. Tapi ada yang kok mules-mules dikit enggak apa-apa, taunya besoknya diare. Nah, gitu ya. Jadi itu tergantung daripada penyebab patogennya ya. Ada yang produksinya agak lama di dalam perut dia masih memproduksi nih ya. Contohnya besok baru diare, aduh kemarin bakat makan pecel saya gitu misalnya ya. Jadi ini. Nah, termasuk manifestasi sakit itu tergantung makanan yang dimakan ya. Jadi di sini yang terpenting adalah kalau infeksi itu makanan adalah perantara, vehicle. Sekali lagi infeksi adalah makanan itu sebagai perantara. Yang menyebabkan sakit adalah mikroba atau patogen bakterinya. Ya, ini adalah infeksi ada E. coli, Salmonella, E. coli, Streptococcus cereus, ya, hepatitis virus. Streptococcus kalau misalnya ada karyawan kita yang luka tangannya, kemudian ada yang sedikit bernanah, itu banyak sekali mengandung Streptococcus cereus. Jadi kalau nanti saudara jadi kepala instalasi gizi ya, begitu saudara nanti punya pegawai yang tangannya luka, ini lebih baik kita liburkan saja, ya kita liburkan dia supaya tidak mengganggu atau menyebabkan penyakit. Ya, nah jadi karyawan yang menangani makanan memegang hidung, luka, bisul, jerawat seperti di tangan ya. Nah, Staphylococcus aureus di tangan, tangan menyentuh makanan. Nah, tapi makanan ini berkembang biak di dalam makanan, ya. Racunnya dia produksi sebelum kita makan. Ya, sekali lagi kalau intoksifikasi, racunnya dia diproduksi sebelum kita makan. Jadi begitu kita makan sudah mengandung racun daripada Staphylococcus aureus. Ini yang disebut dengan intoksikasi. Ya, baik. Itu istilah-istilahnya. Nah, jadi food intoksikasi itu akibatnya biasanya lebih fatal. Ya, karena memang racunnya yang kita makan ya seperti Mirna tuh langsung mati di tempat gitu misalnya. Atau kalau misalnya dia sakit gejalanya parahan dia. Itu biasanya ya. Karena racunnya dalam jumlah yang cukup dimakan ya memang sih tergantung racunnya yang dimakan ya. Kalau racun-racun seperti arsenik gitu ya sudahlah memang tidak akan mungkin bertahan lama gitu ya. Jadi prinsipnya ada 3 jenis racun yang di sini adalah kimia ya, nitrit, kadmium, pestisida, nitrit yang tadi yang saya bilang. Mikroorganisme ada Clostridium, ada Staphylococcus ini yang terbanyak. Ada juga di hewan ada jamur, ada ikan laut misalnya ya, ada zat-zat tertentu pada ikan laut yang memang histamin atau apanya itu yang membuat gejala alergi keracunan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang terjadi yang disebut dengan intoksikasi. Ya, oke. Jadi bagaimana penyebab keracunan itu banyak faktor ya. Tadi sudah saya sebutkan, kita sebutkan bersama ya. Bakteri, virus, kapang, toksin, parasit, kerang beracun, alge, logam berat, bahan kimia. Jadi ini adalah potensi-potensi yang harus dicegah sebagai pengolah makanan. Ya, jangan sampai. Sekali kita keracunan, saya juga seperti itu. Kalau saya sekali aja saya diare makan di suatu tempat,
saya tidak akan kembali lagi untuk mencobanya. Ya, nah ini tentunya ada kerugian yang sangat besar bisa terjadi. Ya, jadi kalau dilihat dari kasus keracunan sendiri itu 66% itu apa penyebabnya? Bakteri, mikroorganisme. Ya, jadi itu yang menyebabkan. Jadi dia paling banyak adalah mikroba atau bakteri patogen. Yang kedua karena proses pemasakan atau sanitasinya kurang benar. Ya. Yang ketiga karena hygiene-nya, personal hygiene-nya kurang beres. Yang keempat memang ada makanan-makanan tertentu yang tidak aman. Contohnya misalnya kalau singkong yang warna kebiru-biruan itu mengandung sianida yang tinggi gitu misalnya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan itu 3% ya. Baik, lalu keracunan akibat bakteri itu apa saja? Ini banyak contohnya ya. Jadi ada dari salmonella, bacillus, nanti Anda bacalah lebih detail ini ya. Termasuk beberapa di bawah kuliah saya nanti ada bagaimana gejala dan segala macamnya. Nanti ya terpaksa namanya mahasiswa harus membaca ya ini. Oke, tetapi yang terpenting, nah ini yang terpenting ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pencegahan keracunan makanan tersebut, ya. Jadi di sini kalau makanan itu atau bakteri itu, ya, itu juga memerlukan kondisi ideal. Sifat bakteri sama dengan manusia, dia kepingin nyaman, kepingin ini ya. Nah, kondisi idealnya bagaimana? Suhu kamar sama seperti sekarang ini orang kita ya. Tapi kalau dia taruh di kulkas, dibekukan dia tidak akan berkembang gitu. Ya, jangan naruh makanan di suhu kamar di luar seperti ruang terbuka begini ya. Jadi kita juga pahami sumber bakterinya, sifat bakterinya juga ya, makanan yang disukainya dan cara bagaimana menimbulkan penyakit itu yang penting. Nah, bagaimana bakteri itu tumbuh? Nah, bayangkan ya. Jadi kalau ada saudara beli pecel misalnya yang mengandung aflatoksin, pecel itu kacang-kacangan mengandung aflatoksin. Belinya pagi, makannya siang atau sore. Bayangkan ya. Jadi 7 jam satu sel aflatoksin itu akan membelah diri menjadi 2 juta sel. Jelas kalau sudah siang pecelnya pasti akan masem. Nah, kalau masem ini Anda makan, wah asli sudah sakit perut. Ya, nah itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan sehingga ya waktu penyimpanan lebih bagus kan WHO sudah bilang fresh, eat the fresh food. Jadi makanlah makanan yang segar langsung diolah, langsung dikonsumsi. Jangan disimpan. Kalau disimpan harusnya perhatikan suhunya. Ya, kalau disimpan di suhu es di bawah 2 derajat misalnya atau di bawah 5 derajat ya paling enggak. Ya, gitu ya. Atau dihangatkan dulu sampai suhu yang dia selnya itu menjadi vegetatif ya, dapat mati pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Kalau yang sejenis-jenis ada sporanya, ada bungkus rumahnya, cangkangnya, itu harusnya lebih panas lagi. Ya, baik. Ini tanda-tanda gejala itu tadi sudah disampaikan. Ya, berbagai macam gejala. Ada kram perut, muntah. Ya, jadi ini yang umum terjadi kalau orang ini aduh sakit perut sekali ini. 12 sampai 76 jam, 72 jam ya. Jadi tubuh itu berusaha untuk memproteksi diri, dia menolak racun itu ya. Ada juga yang muntah. Ya, ini muntah ini adalah mekanisme tubuh juga untuk mengeluarkan racun itu ya. Ya, nah, ada juga yang diare. Ya, diare juga sama, dia mengeluarkan racun tetapi bahayanya kalau diare terus bisa dehidrasi. Itu yang harus diginikan sehingga kalau diare kayak gitu kita tetap harus pakai minum Oralit lah, gula dan garam. Jadi banyak minum air supaya jangan dehidrasi, jangan lemes ya. Pusing juga bisa, lemes, demam ya.
Ini adalah gejala kejang-kejang lagi sampai kematian misalnya. Ini adalah gejala-gejala umum yang bisa terjadi karena proses keracunan makanan. Keparahannya tergantung daripada tadi ya, mikroorganismenya atau toksik yang diproduksi seberapa banyak. Oke, jadi ini beberapa contoh ya, nanti Anda baca keracunan ini memang sih agak lama ya materi-materinya atau kejadian-kejadian keracunannya ya, tetapi nanti saya berharap saudara bisa mencari contoh-contoh lain dari media online ya, keracunan makanan. Ya, itu yang akan kita tugaskan saudara nanti. Ya, jadi ini adalah E. coli ya, ini dulu terkenal dengan Jack in the Box hamburger chain ya. Jadi itu zaman tahun 93 itu di Amerika ya, ini sudah rame ya. Nah, ini gara-gara di burgernya buah dan sayurnya itu tercemar E. coli. Ya. Nah, jadi ya seperti tadi ininya apa namanya, dia terjadi diare ya. Sebenarnya itu bisa dipanaskan saja bisa hilang gitu ya, atau mati ya. Tapi ya kalau orang cepat-cepatan jualan banyak ya bisa ini mencemarkan ya. Ada juga karena salmonella. Nah, salmonella ini sering di daging ya. Daging itu unggas telur ya. Telur kalau kulitnya ada apa namanya, ada kotorannya, kotoran ayam itu. Nah, ini harus dicuci dengan sabun yang benar supaya tidak bekas kotoran itu siapa tahu mengandung salmonella, itu tidak sengaja nanti di misalnya apa namanya bikin telur mata sapi atau setengah matang itu bisa mengandung salmonella, ya dia tidak terbunuh kalau hanya dibuat matangkan setengah matang ya. Tetapi kalau dia dipanaskan dengan benar ya, ya ini sih di atas 65 derajat saja atau 70 itu sudah bisa membunuh salmonella. Ya. Jadi ini beberapa kram perut, mual, muntah, ini standar lah ya. Oke, saya lanjutkan. Ada Staphylococcus aureus ya. Nah, di sini ini menghasilkan toksin racun tahan panas dia Staphylococcus ya. Ini bisa jadi karena apa namanya personal hygiene yang seperti tadi saya contohkan ya, garuk-garuk, ada luka, pegang-pegang jerawat ya, itu kalau mengolah makanan harus hati-hati ya. Jadi di sini hygiene personal yang kurang baik atau makanan tersebut misalnya kontaminasi silang ya dari daging yang ada di freezer, gitu bisa terjadi pada makanan matang yang ada di bawahnya. Itu bisa jadi Staphylococcus bisa menyebabkan keracunan. Ya, Clostridium nanti silakan Anda baca, ini juga daging dan unggas ya. Ini saya rasa standar sama ya. Ada yang tahan panas, ada yang tidak ya, ini harus kita perhatikan ya. Jadi kalau Clostridium ini makanan daging-dagingan ini sering sekali menjadi penyebab ya. Apalagi dagingnya sudah bau, apa daging kalengnya yang sudah bau. Kalau daging kaleng itu biasanya botulinum ya. Nah, ini ya Clostridium botulinum ya. Jadi di sini lebih banyak makanan kaleng. Kalau tanda-tandanya kalengnya sudah kembung, itu berarti sudah ada botulinum yang sudah berkembang toksiknya di dalam. Kalau itu tetap dimakan, wah ini yang berbahaya. Jadi harus kalau ada makanan kaleng kembung lebih baik dianjurkan dibuang saja atau tidak digunakan ya. Jadi itu. Ya. Sama Clostridium botulinum, jadi ada beberapa kasus menyebabkan kematian ya. Ini menyebabkan keracunan yang hasilnya neurotoksin. Artinya gejala-gejalanya itu ke saraf ya. Itu misalnya masuk ke saraf ya. Itu kaleng kembung atau bau busuk ini harus kita buang. Apalagi di zaman pandemi ini ada yang nyumbang-nyumbang makanan kaleng kayak begitu, tapi kaleng-kaleng kadaluarsa makanan kadaluarsa dikasih, ya ini yang bisa menyebabkannya. Kita harus cek ya, jangan sampai karena kita lapar terus seenaknya makan ya tanpa mengetahui permasalahannya. Ya. Vibrio parahemolyticus ini ya tentunya ini ada keracunan yang untuk kerusakan bahan mentah ya, suhunya kurang baik untuk nyimpannya. Bacillus
serius ya. Nah, ini juga makanan-makanan seperti nasi, makaroni ya, kentang, ini juga menjadi sumber daripada Bacillus cereus. Jadi apa namanya, dia punya spora tahan panas ya. Nanti Anda bacalah. Ya. Kemudian Listeria monocytogenes. Jadi ini juga ya kayaknya keracunan ini mirip flu ya. Apa namanya, memang sih jarang juga yang membuat kematian ini, tapi ya keracunan itu beragam ya, termasuk gejala-gejala yang ke saluran pernapasan pun juga bisa disebabkan oleh keracunan makanan ya. Jadi saya bilang, kalau saya makan kacang, kadang-kadang kalau kacangnya mungkin mengandung aflatoksin yang banyak ya, saya sesak napas saya ya, akhirnya saya perlu minum air hangat banyak-banyak ya, baru normal kembali. Jadi seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada Listeria monocytogenes, ini adalah susu-susu yang kotak itu ya. Beberapa pernah di sosial media saya baca susu kotaknya ada yang sampai lumutan di dalamnya begitu dibuka kotaknya. Ini mengerikan ya. Karena mungkin pemanasannya kurang, kalau itu diminum itu bisa mengandung listeria. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Jadi ada yang ke-9 Yersinia, ya ini memang terpaksa Anda harus baca-baca sedikit nanti ya, karena istilah-istilahnya memang istilah-istilah yang sedikit sulit dihafal gitu ya, tapi ya mungkin harus dibaca ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang juga anak-anak dan lansia juga perlu perhatikan ya. Sama di makanan-makanan daging yang dibungkus, yang dikemas ya, susu atau seafood ini juga bisa terdapat Yersinia ya untuk penyebab keracunannya. Nah, Campylobacter jejuni juga ada ya, ini daging ayam yang kurang matang ya, kadang-kadang ini menyebabkan terjadinya penyakit demam atau diare, kram perut juga karena Campylobacter ya jejuni. Ya. Nah, sebenarnya intinya adalah bagaimana kita kalau bisa memperhatikan makanan itu segar, bersih, kemudian kita memasak dengan suhu yang tepat, ya umumnya sih keracunan makanan itu bisa dicegah. Jangan ada kontaminasi silang misalnya. Ini adalah bisa dicegah. Ya. Oke, yang berikutnya ada virus juga ya. Nah ini virus. Kalau sekarang sih virus COVID ya, tapi itu bukan makanan ya. Nah, itu kalau ini makanan, virus pun juga ada dari makanan ya. Jadi kurang lebih ada 100 virus ya, mungkin banyak sekali, tapi ya jenisnya virus ya. Jadi virus ini misalnya ada orang-orang yang mengalami hepatitis, sakit kuning itu kadang-kadang bekas makanannya itu, bekas sendoknya itu juga bisa mencemarkan ke makanan kita, ke pencernaan kita ya. Jadi ini bisa dulu terkenal juga ada flu burung, flu babi ya, itu adalah jenis-jenis virus yang mencemari makanan kita ya. Jadi ini juga harus kita perhatikan bahwa virus pun juga ini membuat pencemaran terhadap makanan. Ya, flu burung, ya, flu babi dan lainnya. Baik, ada pertanyaan dulu sementara? Om Swastiastu, Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Daviona, NIM 13. Ya. Tadi disebutkan dalam makanan laut itu, Bapak menyebutkan alergi keracunan makanan. Nah, perbedaan apakah alergi dengan keracunan makanan itu sama atau beda, Pak? Dalam penanganannya juga itu beda atau sama? Terima kasih, Bapak. Ya, ini memang beberapa karena seringnya terjadi ya, karena seringnya terjadi setiap saya makan makan ikan, kok saya gatal-gatal, kok saya sesak napas ya. Nah, itu disebut orang alergi. Tetapi intinya adalah prinsipnya daripada itu adalah termasuk salah satu keracunan makanan yang ada. Jadi di situ itu bisa saja memang ada toksik yang dalam ininya, ikannya tidak segar atau mungkin ikannya mengandung timbal berat ya.
Misalnya ada di Jakarta baru dibedah perutnya itu hitam-hitam seperti ini logam-logam berat ya. Nah, kalau itu dimakan itu pasti kita ada yang sensitif ya jadi keracunan. Tetapi istilah alergi itu karena berulang ya dia sensitif terhadap tertentu dia sebut dia alergi. Itu istilah kedokteran saja. Tapi prinsipnya menurut saya sih dia memang itu keracunan ya. Tapi keracunan itu dia berulang ya, mungkin tidak bisa ditangani lah atau bisa ditangani dengan obat-obat tertentu misalnya dengan CTM atau dengan kalau saya sempat keracunan ikan dulu, saya dikasih Dexa apa itu ya. Jadi sejenis steroid dikasih untuk memacu saya punya ini ya imun. Jadi itu salah satu cara. Jadi istilahnya hanya istilah saja ya, bahwa yang kejadian keracunan berulang itu yang mungkin ini disebut juga dia alergi. Ya gatal-gatal itu juga ini ya, karena sesak napas. Ya, mungkin itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi? Selamat pagi Bapak. Ya. Perkenalkan nama saya Nafila Bahmid, NIM 031. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, kalau tadi untuk penyakit hepatitis, bekasnya itu pada sendok atau piring mungkin itu jika sudah dicuci apa masih ada kemungkinan bakteri yang menempel pada bekas alatnya Pak? Terima kasih. Ya. Nah, umumnya virus-virus itu sih akan bisa mudah hilang dengan mencuci termasuk virus COVID kan. Ya, umumnya seperti itu. Jadi makanya bahan-bahan alat pencuci kita cuci tangan dengan baik dengan air mengalir ya. Itu akan sangat membantu sekali untuk pencegahan. Jadi seperti kasus hepatitis ya, kalau orang sakit kuning itu hati-hati gitu ya. Kadang-kadang kita ikut duduk di sampingnya, kita tidak mau menyentuh dan kita ikut juga mengambil makanan tertentu, itu bisa menularkan. Sehingga kalaupun kita ke sana ya kita cuci tangan yang baik, misalnya kita merawat pacar saudara misalnya gitu ya. Orang hepatitis kan tidak mungkin ditinggal, tapi ya kita cuci tangan yang baik sebelum kita memanggil makanan ini. Siapa tahu hepatitisnya itu di tangan nempel, dia memproduksi toksin di sana. Ini yang kita sentuh makanan kita, dia berkembang lagi di dalam tubuh. Ya, nah itu seperti itu. Jadi kalau itu dia dicuci dengan bagus, pasti hilang. Ya, nah, tapi cara mencucinya kan Anda sudah tahu ya bagaimana prokesnya ya untuk termasuk dengan virus corona ya. Corona ya mau diapain virus? Kalau virus ya caranya apa? Dia takut dengan air. Cuci ini dia pecah, enggak jadi dia menyatu gitu aja kan. Kalau sudah dia pecah, ya berarti hilang dari tangan kan. Nah, baru aman. Jadi setiap menyentuh bagian-bagian yang sensitif, kita hidung atau apa, ini hati-hati ya. Nah, atau tangan kita menyentuh makanan ya, langsung kita makan. Nah, ini juga bisa jadi itu menjadikan virus itu kalau tidak dibersihkan. Oke, ada lagi? Selamat pagi Bapak. Ya. Perkenalkan nama saya Yunanda Agustina, Ya. 027. Misalnya kalau kita membeli tepung yang berasal dari singkong, untuk mengetahui dia mengandung asam cyanida itu bagaimana ya Bapak? Ya ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi umumnya kalau proses singkong itu ya mengandung cyanida itu kelihatannya dia ada singkongnya dia agak kebiruan ya, agak kehitaman. Nah, tapi kalau tepungnya gimana? Nah, ini memang proses tepung ini tepung tepung singkong, kalau itu tepung tapioka atau tepung apa ya. Jadi ini kan juga biasanya penggunaannya enggak banyak ya. Dan mungkin juga pengolahan itu kalau sudah dia diolah dengan dicuci dengan air mengalir, kemudian nanti dia dikecilkan dan dijemur, itu biasanya akan menghilangkan daripada proses kandungan cyanidanya. Jadi kalau singkong misalnya dia biru, ya hilangkan aja birunya, kemudian dicuci dengan air mengalir ya, supaya airnya itu jangan sampai sampai airnya agak bening lah gitu ya. Jadi itu sudah suatu proses kita berusaha untuk menghilangkan cyanidanya
ya. Jadi kemungkinan sih kalau sudah dari tepung ya memang kita agak sulit juga ya. Tetapi yang justru yang berbahaya dulu sempat keracunan roti apa dulu tahun, tapi Anda mungkin belum lahir ya, tahun-tahun saya masih di awal-awal kerja tahun 90-an ya. Jadi roti itu, tepung roti itu dalam satu kapal bergabung dengan pupuk urea yang untuk pestisida atau untuk pupuk padi. Nah, itu dicampur dalam makanan, bercampur tepungnya, karungnya, tidak ada tulisan yang jelas. Jadi ternyata karung pupuk itu yang dimasukkan dalam ini. Nah, itu kasusnya terjadi keracunan waktu itu roti ya. Jadi waktu zaman itu roti nggak laku sama sekali. Nah, ini itu akibat keteledoran ya. Tapi kalau tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya cyanida, caranya gimana Pak? Kan kita suka nih, saya sendiri suka sekali makan singkong goreng ya. Jadi caranya adalah memang harus saat mengolah itu ya, kita potong-potong, kita rendam, kita bersihkan dengan air mengalir ya. Nanti dia sudah bersih, kayaknya sih relatif aman. Tetapi kalaupun terjadi sesak-sesak sedikit berarti mungkin kandungannya masih, itu biasanya kalau cyanida itu nafas yang diserang ya. Kok serak putus-putus kayak begitu ya, kadang-kadang seperti itu, sama dengan kacang ya. Nah, begitu. Baik, oke, saya lanjutkan dulu. Nanti lagi dilanjutkan pertanyaannya, simpan kalau ada masih ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, pencegahan. Nah, seperti tadi saya ada pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Jadi pencegahannya gimana agar tidak tercemar? Ya, cuci buah. Sayur itu sebelum disajikan cuci yang bersih dulu. Ada juga sabun-sabun yang memang digunakan untuk makanan. Ada ya. Contohnya seperti apa ya, sabun-sabun cuci yang memang untuk makanan ya. Jadi kita harus sabun bersihkan. Ini dari pestisida yang ada. Sayur dan buah itu kadang-kadang disemprot. Ya, masa buah-buahan dan sayur nggak ada uletnya sama sekali. Nah, kalau di hotel-hotel kadang-kadang dicari sayur itu harus ada bekas-bekas dicari ulet. Itu adalah indikasi bahwa sayur tersebut tidak atau sedikit menggunakan pestisida sehingga ulatnya bisa hidup. Tapi sekarang misalnya apel Malang saya nggak pernah lihat ada uletnya. Wah, ternyata apel itu dilapisi lilin, ada yang import. Ya mungkin dia pestisidanya terlalu banyak, jadi nggak ada ini. Makanya saya bilang kalau apel lebih baik dikupas kulitnya atau dicuci dengan bersih, ya baru kita makan. Nah, sehingga ada juga yang maniak, ya kita cari logo-logo bahan makanan yang memang bebas pestisida, itu misalnya. Ada juga itu, coba Anda Google ya, logo makanan yang bebas pestisida, ada nomor khusus ya dengan 9, 5 digit itu depannya 9. Itu berarti dia kualitasnya tanpa pestisida, gitu ya. Tapi mencuci buah dan sayur, ya ini adalah salah satu cara untuk mencegah pencemaran ya atau keracunan ya. Memisahkan makanan yang telah masak dan yang masih mentah. Nah, ini tentunya mencegah cross kontaminasi. Oke, mengambil makanan tidak dengan tangan, jangan main comot-comot aja, pakai sendok, pakai penjepit apa gitu ya. Jadi itu yang penting. Ini main tangannya copot aja, kalau tangannya ada hepatitisnya berarti temennya nanti kena. Ambil satu nggak jadi, taruh lagi, walah ini akan berkembang terus ya. Nah, keempat, menutup makanan yang dikonsumsi. Nah, inilah standar ya. Jadi mencegah serangga dan hewan ini standar, kebersihan pribadi, tidak bersin dan batuk dekat makanan ya. Selain ada COVID juga ya tentunya ada bisa jadi Staphylococcus itu dalam bersin ya. Bisa jadi E. coli yang ada ya. Segera buang makanan yang tidak segar atau busuk. Jadi ini ya. Nah, saya lebih lanjut di sini yang terpenting saudara nanti juga harus paham bagaimana saudara sebagai calon ahli gizi perlu perhatikan hygiene personalia. Jadi bagaimana perilaku kerja. Jangan jorok sekali punya pegawai. Ya. Kalau pegawai itu harus cantik, harus rambutnya diikat, ditutup dengan baik. Jadi harus kita perhatikan. Jadi kalau ada pegawainya tidak pernah mesugi, rambutnya gombrang-gambring sana-sini, ya mungkin tidak usah ditaruh di bagian makanan, gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Ya, ditutup, bersih, ya, kelihatan lah.
Kalau misalnya kita ke beberapa restoran fast food yang bagus, ya cantik orangnya kan jadi senang juga ya. Jadi oh ini berarti bersih. Tapi dapurnya jorok, pengelolanya jorok, wah ini ya. Kemudian tidak merokok atau makan memakai perhiasan ya, jangan pakai cincin yang tebel-tebel apa namanya, yang hayang ngolah-ngolah makanan. Nanti berarti di cincin itu bisa menempel apa namanya mikroba yang membahayakan ya. Kemudian menggunakan peralatan yang baiklah, yang bersih ya, yang sesuai dengan keperluan. Cuci tangan as often as possible, sesering mungkin dengan benar ya. Habis mengganti popok bayi, habis ke toilet, habis ganti baju anak dan segala macam. Anda mungkin habis ngambil barang apa, ngasih makan anjing, cuci tangan dengan benar. Ya, jadi itu yang penting. Nah, kemudian kalau nanti di pengolahan pakai pakaian kerja lah. Jangan pakaian kerjanya dibawa jalan-jalan naik motor. Ya, saya lihat mahasiswa gizi karena kekurangan bawang, praktek pakai celemek, kadungan pakai celemek, males buka, langsung ngebut beli ke pasarnya dekat di kampus ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Nanti Pak di kendaraan apa namanya mikroba bisa menempel ya. Nah, pakaian kerja, pakaian pelindung ya digunakan di lab atau di dapur kan begitu. Jangan dibawa keluar. Ya. Nah, ini tentunya pakai yang bersih dan baik ya. Ya, mencuci tangan tadi sudah, simpan makanan yang baik pada suhu yang benar ya, panaskan kalau memang mau dimakan lagi setelah disimpan ya. Bila ragu buah. Nah, ini yang terpenting saudara pahami bahwa keracunan makanan itu kalau dari bakteri tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dia punya kondisi ideal. Kalau dia lingkungannya lembab, kemudian basah, ya gampang sekali itu mikroba itu hidup, bakteri itu hidup. Makanannya cocok gimana maksudnya Pak? Ya banyaklah bakteri kalau itu di daging, karena daging mengandung protein. Makanan perlu mikroba, patogen, dia bakteri perlu protein juga. Sehingga di daging-daging banyak. Gitu ya. Jadi kok bisa Pak? Iya, memang sama dengan manusia, dia perlu sesuatu untuk hidup. Ya. Nah ini sehingga beberapa cara, gimana caranya terus Pak? Supaya tidak lembab, ayo kita bikin olah, keringkan. Pengeringan ada. Oh kita kasih asap, diasap yuk, daging asap. Ya. Nah ini adalah teknik-teknik untuk membuat kondisi tidak ideal bagi bakteri. Ya, itu adalah teknologi pangan. Nanti saudara semester berikutnya pasti diajarkan bagaimana teknik untuk pengolahan agar tidak cepat busuk makanannya. Itu namanya kita membuat kondisi tidak ideal pada bakteri. Ya, waktu yang cukup dia berarti kalau memang waktu yang cukup jangan disimpan di ruang terbuka karena 7 jam dia sudah 2 juta sel terbentuk. Ya, berarti dia harus sependek mungkin dimakan, begitu diolah langsung makan, hidangkan. Ya, itu akan baik ya. Keasaman yang mendukung ya, ini ada juga proses bagaimana untuk penggaraman. Itu adalah sistem-sistem adalah untuk membuat kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau oksigen tadi keasaman ya tentunya nanti dibikin dalam suasana basah atau memang diolah dia ya. Kemudian ada oksigen, oksigen ini dikeluarkan supaya dia tidak, orang bakteri juga perlu O2. Tapi susu-susu UHT dengan pengemasan yang ketat anti udara tidak masuk itu bisa menghambat bakteri yang masuk. Kecuali kemasannya bocor. Nah, ini berarti udaranya sudah masuk lagi. Itu yang baik. Oke? Jadi kita mau modifikasi kondisi lingkungan, kondisi ideal bakteri ini supaya bakteri tersebut tidak berkembang biak dan makanan menjadi aman. Jadi itu intinya pencegahan yang dilakukan. Baik,
Nah, lalu kalau ada sudah keracunan, apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi menangani keracunan, mengatasi efek ya. Nah, ini tentunya juga konsultasi dengan dokter ya. Tapi minimal kita harus juga tahu langkah-langkahnya ya. Jadi pertama, menangani racun penyebabnya mengurangi absorpsi racun dari saluran cerna. Bagaimana caranya ya? Nah, kita harus kurangi, jangan banyak, sisanya kita harus lihat apa yang dimakan dan segala macam. Memberikan antidot penawar racun. Nah, ini kalau enggak memang rumah sakit akan ngasih ya. Meningkatkan eliminasi racun dari tubuh, bagaimana minum air banyak-banyak yang seperti saya tadi jelaskan ya. Kalau saya makan, aduh saya sudah goyang-goyang, saya minum air banyak-banyak. Saya paksa minum air hangat misalnya ya sampai 2, 3 gelas, 4 gelas saya minum. Jadi dia nanti akan kencing banyak, nah ini akan dibuang urin, dia mulai akan normal ya. Jadi kalau ini efeknya dengan gejala klinik ya, ya tentunya ada di infus supaya jangan dehidrasi kan, memberikan cairan infus, ya itu cairan di tubuh harus stabil ya, memberikan obat kalau diperlukan ya. Nah di sini penolongan misalnya cairan kalau diare ya minum air putih oralit tadi yang sudah saya bilang kan, campuran air gula ya, teh misalnya. Jadi ini air kelapa diminum ya, susu diminum ya, jadi supaya racun itu bisa lebih dinetralkan. Ya, ini ada tablet karbon aktif ya, ini mungkin dokter lah yang akan, jangan sembarangan juga nggak obat kalau nggak tahu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau saya sih keracunan makanan yang saya sering, misalnya karena saya sering terjadi, saya ada bawa obat yang metilprednisolon ya namanya. Jadi ya sejenis CTM begitu. Jadi kalau terpaksa saya sedang perjalanan jauh ya, supaya tidak sesak banyak ya saya minum itu. Jadi dia bisa normal atau membantulah meringankan ya. Nah, bila tidak ada karbon aktif tablet itu, ya bisa minum susu. Ini mengikat racun dalam saluran pencernaan ya dan merangsang penderita untuk muntah sehingga racun juga ikut keluar. Jadi susu, air kelapa muda itu juga bisa membantu untuk mengikat racun-racun yang ada ini ya. Jadi kalau ada yang minum baygon rasa jeruk gitu ya, karena cintanya terhadap seseorang gitu ya, karena ngerti ya. Nah ini tapi itu tergantung nasib lagi. Kalau kebanyakan dia minum ya ya meninggal. Tapi kalau minumnya ragu-ragu, jeruknya lebih banyak gitu kan, baygonnya 1 tetes ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi ini tergantung ya, kadang-kadang orang yang nekat bunuh diri, tapi ya agak bodoh juga kalau orang bunuh diri gitu ya. Oke, jadi ini adalah cara-cara teknik-teknik yang bisa dilakukan ya. Yang terpenting sih memang cepat dibawa ke ke rumah sakit ya. Kalau dia bisa minum pasiennya, kita paksa minum susu banyak-banyak sambil di perjalanan. Jadi itu akan membantu. Ya, oke. Ini kalau seandainya saudara nanti bisa kerja di dinas kesehatan, ada kasus keracunan, saudara diajak untuk melakukan survei, mencari penyebab keracunan. Ya, jadi Anda diikutkan tim penyelidik keracunan, bisa jadi ya. Jadi kita cari informasi tentang masa inkubasi. Kapan makannya, Dek? Oh, saya makannya kemarin waktu pesta kemarin malam kira-kira jam 10. Sekarang jam 10 hari ini kok saya pusing, mual-mual, muntah dan tidak karuan-karuan rasanya. Oh, gitu. Jadi masa inkubasinya berarti ini tadi malam jam 10, sampai sekarang jam 10, wah 12 jam. Kira-kira ini penyakit apa yang 12 jam? Berarti ini jenis-jenis mikroba yang memproduksi toksinnya agak lama gitu. Jadi ini pasti jenis-jenis ini saja yang masuk. Ya. Jadi kita dari sana kita bisa melihat inkubasinya kapan, gejala yang ditimbulkan gimana. Wah, saya mual dan muntah. Oh, berarti ini menyerang saluran pencernaan saja. Oh, enggak, ada isi sesak napas. Wah, berarti ini terkait dengan saraf yang diserang. Berarti jenis penyakitnya apa. Jadi kita bisa mempelajari itu. Oke, nanti Anda baca tadi kan gejala-gejalanya apa. Oh, ini penyebabnya. Oke, orang yang menderita sakit, tidak sakit, dicek lagi. Oh, ada yang nggak apa-apa, Pak. Ada yang sehat, ada yang terkapar, Pak. Ada yang muntah-muntah saja, Pak. Ada yang sampai nyelepetek harus ke rumah sakit. Nah, gitu kan. Jadi ini kita list, ya.
Jadi cara persiapan makanan baru kita cek. Oke, siapa yang membuat ikan bakar itu? Di mana belinya? Ya, oke, kita ambil ininya. Jadi kita harus cek juga. Ya, nah, kita bisa mengeliminasi, menentukan oh ini penyebabnya. Ya, kemudian selanjutnya oke, coba kita cek di lab apa yang mengandung mikroba, apa yang terkandung dalam mikroskop, di bawah mikroskop ya, dicek sampelnya ya, tadi itu. Nah, jadi ini adalah beberapa informasi yang harus saudara kumpulkan ya, di mana belinya, keadaan mentahnya gimana, nyimpannya. Saya pernah kos di Bogor ya, saya tidak bilang ya, saya pernah kos di Bogor, saya punya tetangga dagang ayam. Ayamnya dia beli pagi, males dia bangun, dia lempar saja ayamnya itu di dalam air ya, ada air baskom, ditaruh aja di sana. Dalam keadaan mati, buyungnya banyak datang, segala macam. Aduh, mengerikan. Sejak itu saya tidak mau makan lagi sembarangan dengan warung kaki lima waktu di Bogor ya. Nah kebetulan juga waktu itu anak saya sakit, ya udah saya ceritakan anak saya diare waktu itu sampai. Jadi ini wah saya terpaksa mengelis nih, wah ini gara-gara apa ini ya? Oh begini dia, gimana dia simpennya, gimana dia mengolahnya, ya gimana dia beli lagi, apa dia makan, apa namanya dia menggunakan makan ayam tiren mati kemarin, kan begitu. Jadi baunya gimana? Jadi ini harus kita perhatikan ya. Berapa lama bahan mentah disimpan? Ada enggak bahan berbahaya seperti misalnya pestisida, disangka pestisida ditaruh dalam botol aqua. Wah, kacau. Nanti ada yang mau minum anaknya main minum ya. Nah, saya sih pernah punya teman jauh, nah, teman jauh maksudnya teman dari teman saya gitu. Dia pakai contohnya ini hanya kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi dia punya ekstasi, dimasukkan gelas, ditaruh di dalam kulkas. Dia tidak tahu kalau anaknya mau minum. Tanpa nanya langsung dia minum aja itu gelas yang berisi cairan disangka air biasa. Wah, minta ampun, anaknya langsung teler pingsan. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi karena tidak tahu dan tidak mengerti siapa yang ada di situ, ya ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau Anda di kulkas pun juga harus hati-hati ini ya. Apalagi kulkasnya pakai rame-rame gitu ya. Jadi harus dilihat ini makanan apa dan segala macam ya. Oke, siapa yang memasak, penyakit yang diderita gimana, berapa lama sejak terjadinya, ini semua harus kita cek. Baik, saya rasa itu yang bisa saya kasih hari ini. Ada pertanyaan? Om Swastiastu, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dwi Payani, NIM 042. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Makanan apa yang aman dikonsumsi setelah seorang mengalami keracunan makanan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ini kan jelas nanti saudara akan lebih banyak lagi belajar nanti ya setelah semester berikutnya tentang diet pada makanan ya, termasuk mungkin kalau yang gejala-gejala bagaimana memperbaiki keadaan usus ya kalau belum siap dan segala macam. Yang jelas sih kalau itu terkait dengan keracunan ini umumnya sih tergantung gejala-gejala yang ada ya. Jadi kalau misalnya memang kesadarannya dia belum bagus, ya di rumah sakit pasti diinfus. Tetapi umumnya sih makanan akan bisa normal kembali ya. Paling mungkin kalau pencernaan terganggu atau mungkin kurang bisa menelan atau gimana ya ada panas demam, kemungkinan dikasih bubur masih kan begitu. Tetapi umumnya sih kalau dilihat dari keracunan makanan yang ada, dia masih dikasih standar makanan biasa sih. Ya, nah itu yang ini. Contohnya beberapa kasus yang saya tahu keracunan, ada teman yang keracunan, ya di rumah sakit sempat dirawat 1-2 malam ya, itu makanan biasa dikasih, tidak masalah. Jadi ahli gizi akan memberikan makanan biasa, tergantung kondisi. Kalau ada demam biasanya dikasih bubur. Jadi ini tergantung daripada kondisi masing-masing. Dan nanti lebih detail ya, pasti akan diinikan. Yang jelas sih, ya jangan dikasih makanan yang dia makan kemarin, kan gitu. Artinya yang membuat dia keracunan. Nah, tapi maksud saya, memang harus kita perhatikan juga ya, apa yang baik ya tentunya harus keseimbangan. Jadi kalau misalnya ada diare, jelas harus ada natrium atau oralit itu memang harus tetap harus diberikan kan begitu.
Tapi kalau sudah diinfus orang sih umumnya sih aman. Ya, biasanya sih gitu. Kalau udah ada diare pasti dia infus cepat. Karena supaya menstabilkan metabolisme atau cairan tubuh. Ya, oke. Ada lagi? Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Siana Dwi, NIM 32. Ya. Nah, biasanya orang Bali itu kan membuat lawar, ya Pak. Nah, saat mencampur lawar itu biasanya langsung menggunakan tangan tanpa sarung tangan. Nah, biasanya saat kita memberitahu gimana kalau kita pakai sarung tangan aja saat mencampurnya. Tapi malah diabaikan lalu dijawab katanya kalau langsung pakai tangan itu lebih enak gitu Pak cita rasanya. Nah, apakah benar hal seperti itu Pak? Jika tidak benar kan setidaknya kita bisa mengurangi keracunan makanan jika kita menggunakan sarung tangan. Terima kasih Pak. Ya, makanya kita sebagai ahli gizi maaf, ahli gizi itu harus memang yang manakah yang namanya fakta, yang manakah mitos. Ya, kadang-kadang orang kan, wah itulah yang enak, itu kan pembenaran dia saja ya. Saya dulu sering ikut membeli lawar dan saya lihat cara yang ngelawar. Ada yang ngelawar tuh ada dadong-dadong, dah tua, pakai mako lagi di mulutnya ngaduk, tapi orang-orang beli enak saja di situ. Nah, perut-perut kita, orang-orang Indonesia itu mungkin memang juga bisa jadi orang Bali khususnya, itu kadang-kadang terlatih. Beberapa mengatakan bumbu lawar itu, bumbu base genepnya itu bisa membunuh mikroba gitu ya. Beberapa. Hasil penelitian ada juga yang menunjukkan kayak begitu. Tetapi sekali lagi saya bilang, ini tergantung lagi proses secara keseluruhan ya. Apakah daging, kalau daging babinya mungkin dia masih bagus atau apa sehat, itu misalnya ya pakai babi gitu misalnya lawarnya. Nah ini mungkin jadi juga dia mengaduk itu memang benar juga bersih, tapi itu kan adalah beresiko. Sehingga restoran-restoran modern sekarang saya lihat ya di zaman milenial begini, mereka pasti pakai sarung tangan plastik karena tersedia gampang dibeli. Kalau dulu kan mungkin orang susah beli, di kampung itu susah beli, dijengaleh sarung plastik. Tapi kalau Anda nanti membuka restoran, ya jangan berspekulasi seperti itu. Ya, pakai sarung tangan, mengambil apa, ya pakai sarung tangan. Saya lihat beberapa perkembangan ya, maaf saya contohkan ada restoran yang dulu saya beli, itu pakai tangan dia main comot-comot. Tapi sekarang saya beli lagi, dia sudah menggunakan sarung. Jadi ini orang sudah mulai berpikir bahwa hygiene sanitasi harus diperhatikan. Jadi kalau memang seperti itu ya potensinya yang tidak pakai sarung ya pasti kena. Kalau dikasih tahu dia akan ngomong, kan wajar, pembelaan kan biasa. Ya, tergantung kita sekarang mau beli nggak. Nah, kalau saya sih malas beli. Ya begitu. Dia kehilangan pelanggan kan itu yang ininya ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, jadi ini hanyalah tugas yang untuk memperkaya saudara dalam ini, bukan memperberat ya. Tapi kalau saya sih tidak berat-berat tugas saya ya. Tapi minimal saudara nanti dicek. Ini saya punya Google Scholar, nanti saya akan kasih linknya di di Google Classroom ya. Sebentar dulu saya buka dulu, kok tidak ada dia ya. Nah, jadi di sini ya saya share dulu. Nanti Google Scholar-nya apa yang saudara lakukan bisa dilihat ya? Bisa ya? Siap, bisa Bapak. Oke. Jadi di sini nanti saudara mencari satu kasus di media online. Yang saya perlukan satu kasus, jangan banyak-banyak. Ya, tapi 5 tahun terakhir keracunan makanan. Ya, kasus keracunan makanan. Ya, sekali lagi saudara cari kasus keracunan makanan 5 tahun terakhir ya. Nah, supaya tidak sama dengan temannya, nanti silakan Anda dapat kasus satu, ya langsung laporkan, saya sudah dapat kasus ini, jangan ikut ya. Nah, jadi teman yang lain bisa cari yang lain. Oke, saya rasa ada jutaan kasus, jadi Anda cuma 46 orang ya, jadi pasti bisa. Oke, satu. Jadi apa itu keracunan? Misalnya keracunan lawar di Kabupaten Badung. Misalnya,
Nah, dilihat ini penyebab keracunannya apa. Misalnya makanan, jadi dari koran tuh Anda baca, ya penyebabnya apa menurut berita koran. Ya, oh karena pengolahannya diduga karena ini, diduga karena ini, ya, diduga karena ikannya adalah busuk misalnya. Nah, nanti dilihat lagi gejala penyakit yang ada korbannya berapa di sana. Ya, kalau bisa sih jangan korbannya yang satu orang gitu ya, lebih dari satu lah, lebih dari 5 lah gitu ya. Nah, itu yang dipilih. Jadi, gejalanya apa? Oh, ada mual, ada muntah, pusing, masuk rumah sakit, bla 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 bla. Ya? Kejadiannya di mana? Nah, ini kejadiannya di Nusa Penida, di Kabupaten Badung, di Angantake, apa kek gitu ya. Nah, silahkan. Terus jumlah siapa korbannya, anak sekolah, berapa korbannya, jadi who. Jadi yang dicari adalah what, cause-nya apa, gejalanya apa, simptomnya, kemudian where, kejadian siapa korbannya, ya. Kemudian when, kapan itu kira-kira, ya. Tanggal sekian ditemukan gejala ini, nah, tanggalnya ditulis. Oke? Nah, uraikan kira-kira bagaimana proses keracunan itu, ya. Orang disiapkan makanan, dia akan ada pesta dan segala macam, kemudian ya Anda analisis sedikit dari teori yang tadi saya kasih, ya. Oh, ini diolah kemungkinan dia bahannya sudah lama sehingga bisa jadi E. coli ada di sana atau Streptococcus misalnya dan segala macam, kita duga saja. Kalau ada misalnya dia unggas, berarti mikro berapa yang mungkin di situ ada, itu diuraikan ya. Nah, kira-kira ini diduga masa inkubasinya anak-anak itu makan pagi, dia sakit perut sore harinya sekitar berapa jam, itu ditulis, diuraikan di how. Oke? Nah, yang terpenting supaya saya bisa lacak, tolong tulis alamat websitenya. Ya, jadi di copy paste saja websitenya, jangan diketik kompas.com, jangan seperti itu. Klik linknya, copy paste ke sini, ya sehingga saya tinggal klik aja untuk mengecek apa Anda benar lah. Udah? Ya. Selanjutnya itu adalah kasus yang selanjutnya, silakan berikan pendapat upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk mencegah keracunan, yaitu tadi sudah ada teorinya ya. Pengertian keracunan juga sudah ada tadi. Mengapa makanan penting untuk aman, sudah ada tadi. Apa infeksi, apa ini, udah tadi. Saya rasa di bawahnya ini bahan kuliah tadi, Anda tinggal merefresh ulang lagi. Oke, kayaknya gampang. Ada pertanyaan? Pas? Ya, pas ya. Baik, saya rasa waktu kita kuliah masih sampai lagi 40 menit lagi. Saya harapkan saudara menggunakan waktu itu untuk sedikit browsing dan mengerjakan ini ya. Jadi artinya kerja mandiri lah ya untuk menyelesaikan tugas ini ya. Silakan nanti koordinasi dengan kortinya atau PJ-nya bahwa apa kasusnya yang diambil ya. Kemudian masukkan ya. Sebentar saya akan bikinkan linknya langsung. Ini Anda baca-baca dulu yang bahannya dari sana supaya bisa mengerjakan ya. Nanti kalau kapan ini Pak terakhir dikumpul, ya saya biasanya sih memberi waktu sampai malam nanti malam. Jadi silakan ya satu hari ini. Kalau misalnya bisa selesai 40 menit, ngapain tunggu malam ya. Nah, tapi kalau ada kuliah lagi yang lain yang memang jamnya setelah jam 9.40 ya silakan. Ya bisa ditunda nanti sampai nanti malam bisa terakhir dikumpul. Baik, masih ada pertanyaan kira-kira? 47 orang ada, tadi saya lihat ada Pak Made Suwarjana mungkin sudah ikut juga ya. Oh, masih Pak Made masih ada ya. Baik, ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian? Swastiastu, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Komang Mega Sinta Dewi. Ya, Komang, silakan. Di sini saya mau bertanya, apakah ada cara untuk membedakan makanan yang sudah diolah tersebut mengandung racun atau tidak, Pak? Terima kasih. Ya, inilah yang sebenarnya sulit ya. Karena kadang-kadang makanan yang sudah diolah itu, dia tidak bisa secara langsung menunjukkan. Kecuali
yang sederhana yang sering kita lakukan adalah baunya ya. Kalau sudah dia masam itu artinya sudah pasti makanan itu mengandung racun atau toksin dari mikroba tertentu. Jadi kalau masam, nah itu. Kemudian ada misalnya ada sedikit mewong gitu ya. Mewong itu maksudnya jamuran gitu. Nah itu sudah berarti sudah ada. Ada dari teksturnya sendiri dia bau, dia juga. Jadi gejala-gejala ini ya gejala umum ini yang memang harus diperhatikan. Jadi saudara nanti kalau misalnya sebagai kepala instalasi gizi ya, terus kemudian ada barang datang, Anda lihat, waduh kok baunya kayak begini, itu disisihkan. Jadi bisa jadi itu sudah mengalami kerusakan, kalau itu diolah, ya jelas ini akan bisa berpotensi menyebabkan keracunan makanan. Jadi bisa dari teksturnya, bisa dari baunya, bisa dari teksturnya enggak wajar lah. Ini kok ada pecel tapi pecelnya kacangnya sudah enggak, ini sudah kayak wah sudah enggak layak lah dimakan ini. Kan kelihatan, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ya. Jadi dari gejala-gejala inilah kita duga. Ya, kalau memang apakah kita pasti tahu ini akan ini? Ya tergantung tubuh lagi. Saya punya teman orang Jerman dulu ke Bali, dia dikasih air minum yang sudah direbus saja, dia langsung diare. Udah direbus ini. Nah, begitu sensitifnya, dia harus pakai air yang aqua yang memang benar-benar air ini. Sehingga dia bawa air sendiri kemana-mana, kemudian kalau ke toilet pun dia cuci tangannya pakai aqua. Dia takut sekali dengan kondisi ini. Jadi tergantung kondisi masing-masing ya. Tetapi kembali lagi seperti tadi bagaimana cirinya, kita bisa lihat ciri-ciri fisik daripada makanan tersebut. Itu mungkin akan membantu untuk pencegahan kita. Kalau sudah bau, udah buang aja. Jangan kasihan. Begitu bau, digoreng aja nih masih bagus nih. Wah, kalau gorengnya nggak matang, ya kita jadi sakit perut kan begitu. Ya. Ada lagi? Om Swastiastu, Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nilutuai Juliani, NIM 011. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, yang telah kita ketahui, kita sering mengonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet. Jika kita mengonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet itu, apakah itu bisa mempengaruhi organ tubuh di masa tua nanti, Bapak? Terima kasih, Bapak. Ya, ya bahan pengawet. Berarti keracunan yang bisa terjadi adalah keracunan karena bahan kimia. Ya kan? Jadi disinilah yang saya bilang seperti misalnya seperti borak ya. Nah borak yang diginikan, kemudian formalin, ini justru yang akan terjadi adalah kalau hasil penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang sering makan misalnya tahu dengan borak atau bakso dengan borak ya supaya dia awet begitu. Ini akan berpengaruh terhadap kemandulan, ya. Jadi kalau dia perempuan ya mungkin akan sulit punya anak. Ada juga terkait dengan kanker, ya. Jadi apakah ini bisa ini bisa pasti, Pak? Nah, ini seperti tadi saya bilang, ini tergantung lagi cara kita sebagai tenaga kesehatan ya memang harus mencegah, ya. Kalau kita mencegah, kalau kita baru coba-coba, saya akan coba deh makan formalin. Wah, misalnya, kan ada yang bahan makanan yang diawetkan dengan formalin, ya. Sekarang mungkin tidak apa-apa, tertumpuk, jadi mungkin akan menjadi gagal ginjal dia, karena berat kerja ginjal untuk memfilter zat-zat tadi. Ada juga yang kanker karsinogenik dia, gitu misalnya. Ini ya jelas mempengaruhi. Makanya pertanyaan saya, kenapa kok sekarang banyak-banyak anak muda yang banyak kanker? Ya bisa jadi karena makanan dari kecil dia sudah tidak benar. Ya, jadi kalau orang-orang dulu makanannya masih segar, sekarang sudah pakai pestisida. Sekarang banyak sekali orang-orang yang muda mengalami sakit jantung, kanker seperti itu. Nah ini adalah kita duga, ya. Apakah dia menjadi penyebab itu? Ya kita duga. Karena mungkin proses makanannya yang paling pengaruh itu yang menyebabkan penyakit. Jadi cara kita sebagai ahli kesehatan ya memang harus menganjurkan, ayo olah makanan dengan benar, sajikan dengan benar ya, daripada makan menumpuk, makan formalin jadi Anda akan mayat hidup yang diawetkan secara tidak langsung ya. Ini silakan.
Ya, nah apakah berpengaruh dari makan itu bisa jadi menumpuk. Menumpuk ini bisa bahan makanan tambahan itu adalah misalnya menggunakan zat-zat tertentu kimia yang bisa menumpuk dalam tubuh. Sampai jumlahnya cukup, ini memperparah kerja ginjal ataupun karsinogenik yang lain. Ya, itu bisa terjadi. Jadi caranya tentunya gimana? Ya, bagaimana menciptakan makanan yang aman, itu yang paling penting. Baik, itu berpengaruh ya, tetapi seperti tadi saya bilang memang akan dibuktikan seperti apa, ya memang akan terlambat dibuktikan, kadang-kadang sudah terjadi baru menyesal. Ya. Contohnya ada anak-anak yang sekarang mengalami gagal ginjal atau ginjalnya harus diganti, itu, yaitu karena memang dia masanya makan-makan waktu masih kecil, masih minum minuman apa namanya, seperti minuman-minuman berkarbonat ya. Nah ini kalau orang-orang sering seperti itu, ya pernah saya dengar testimoni seorang ibu yang kehilangan anaknya saat masa SMA, di mana anaknya tidak senang minum air. Kalau dia olahraga, dia minumannya Sprite. Ya, jadi minuman berkarbonat seperti itu dia minum terus. Itu terakhirnya dia waktu SMA dia mengalami gagal ginjal dan kemudian dia harus kehilangan anaknya yang aktif berolahraga atau atlet dia waktu itu. Jadi kita dengarkan, wah ini kan memang jelas. Jadi bagaimana itu zat kimia itu tertumpuk dalam tubuh dan memperberat kerja ginjal. Termasuk kalau misalnya zat-zat kimia yang tadi dimakan, misalnya ya borat, pada tahu, pada formalin atau apa ya, ini juga akan atau bahan tambahan makanan yang berbahaya, yang tidak untuk makanan atau kurang diuji. Kalau terlalu sering, ya ini yang perlu diwaspadai. Oke, saya rasa itu. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Siapa? Nanda ya. Silakan. Selamat pagi, Bapak. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Pandai Putu Mutiara Mahayani, NIM 036. Oke. Saya mau bertanya, Bapak, kan ada tetangga saya pernah mengkonsumsi baygon karena ada suatu masalah. Tapi dia sekarang selamat, Bapak. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin nanti saat dia berkeluarga, mungkinkah dia akan mandul atau bagaimana, Bapak? Baik, ya. Jadi gini. Artinya gini, ada kalau baygon kan mungkin saat itu dia serangannya jumlahnya enggak terlalu banyak atau cepat ditangani ya, mungkin cepat dibikin muntah, mungkin diminumin susu, ya pasti selamat. Kemungkinan dia selamat itu karena memang cepat ditangani. Apakah dia mandul? Nah, ini yang saya bilang, kalau ini dalam proses terus-terusan, di mana jumlahnya cukup, kalau dia cuma makan baygon sekali saja, kemudian sudah dibersihkan perutnya, ya saya rasa tidak ada ngefeknya, tetapi proses yang saya sebut tadi, itu ada penelitian yang saya bilang tadi, itu memang orang yang sering bahan pengawet, ya itu ada kecenderungan dia mengalami gejala-gejala seperti payah ginjal ataupun juga sampai kemandulan atau kanker. Jadi ini yang terlalu sering. Kalau sebenarnya cuma baygon sekali, ya udah dibersihkan dan makanannya dia bagus, pola hidupnya baik, ya saya rasa sih bisa jadi dia sehat, tergantung dianya lagi bagaimana pola selanjutnya ya. Jadi seperti ini memang tergantung kita. Makanya saya bilang kalau Anda yang tahu, memang harusnya sudah tahu makanan. Oh ini pakai pengawet, udahlah saya akan batasi, gitu ya. Jadi seperti minuman-minuman saya juga sering kasih tahu anak-anak ada minuman-minuman yang seperti yang saya contohkan tadi ya berkarbonat begitu. Saya bilang wah hati-hati ya jangan diminum deh, minum air putih deh, air hangat atau mungkin bikin jus segar lah, jus segar yang baik kan begitu. Jadi kalau kita orang ahli gizi harusnya kita berkonsep ya karena kita tahu apa yang produk yang kita jual memang harus benar-benar bisa aman, bisa melindungi konsumen kita kan gitu ya. Oke itu saya rasa itu. Jadi jangan khawatir mungkin ya, kita tidak memblame dia akan jadi bandul nanti gara-gara minum baygon ya, syukur-syukur dia hidup aja ya. Kalau misalnya telat itu bisa mati dia karena memang itu adalah logam berat yang diminum pada baygon ya. Oke saya rasa itu Pandey. Oke yang lain ada? Terima kasih Bapak. Ya ada lagi yang lain? Baik,
Saya rasa waktu kita sebenarnya masih 20 menit ya. Saya rasa saya stop saja ya. Terima kasih banyak sekali pertanyaan saudara ya. Jadi itu tandanya bahwa kita sebagai ahli gizi atau di sini memang mempelajari ilmu kesehatan masyarakat ya. Makanan terkait dengan sanitasi dan hygiene dan keracunan itu adalah merupakan bidang kita juga karena itu terkait dengan makanan. Jadi ada baiknya saudara nanti mempelajari dengan lebih detail. Jadi kalau Anda nanti minat mendaftar di tempat kerja, kalau saudara menguasai ini dengan baik, ya, jadi itu bisa menjadi modal. Ya, saya punya alumni, ya itu dia sangat paham sekali dengan hygiene sanitasi. Kemudian dia kerja di Aero Catering Service. Wah, dia di sana diperhitungkan sekali. Ya, saya salut dengan alumni kita yang seperti itu ya. Jadi dia bisa jadi supervisor di situ, kemudian dia mengecek kesehatan daripada stafnya, kemudian dia memastikan juga bagaimana cara menyimpan bahan-bahan sebelum diolah. Bayangkan kalau misalnya dia kerja di Aero Catering Service-nya Garuda ACS itu, ya kalau misalnya satu pesawat dia makan yang mengandung E. coli misalnya, makan bahan makanannya, kemudian langsung diare semua di atas pesawat, ada 400 penumpang, toiletnya cuma ada 4 atau 8 toilet, bayangkan koletnya itu pesawat ya, bisa apa namanya ya, bisa bahaya sekali, itu bisa goyang pesawat nanti di sana ya. Nah inilah sehingga harus tahu ya. Baik, saya rasa itu kesimpulan saya. Jadi terima kasih semua. Ya, sebentar saya kasih linknya segera. Saya akan bikinkan sekarang ya untuk Google Classroom yang tadi. Ya, selamat bekerja dan saya harapkan sih hari ini bisa diselesaikan. Kalau ditunda-tunda besok Anda punya tugas lagi. Baik, saya rasa itu. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, oke. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Ya, saya close